tanah terlantar selama dibiarkan 2 tahun maka bisa diambil oleh negara. Benarkah? Dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan tidak dipelihara. Jangka waktunya adalah 2 tahun. Kalau tanah dengan hak milik itu ada term and condition yang berbeda begitu. Bentuk perlindungan preventif dan represif yang diberikan oleh pemegang HGB itu apa saja nih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sudirman, senang sekali jumpa lagi dengan saya Sri Wayu Handayani atau Bu Ayu, dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman dan juga wakil dari pengurus Pusat Kajian Hukum Agraria dan Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Unsud dalam acara podcast Let's Talk with Sudirman Let's Talk, merupakan podcast Fakultas Hukum Unsud. Podcast ini merupakan ruang yang santai untuk mengobrol namun substansinya berbobot dengan mengundang narasumber yang sangat kompeten dan juga dari praktisi yang ada di bidangnya. Oke. Sobat Sudirman, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu isu yang sangat hangat diperbincangkan mengenai tanah terlantar selama dibiarkan 2 tahun maka bisa diambil oleh negara. Benarkah? Nah, ini merupakan suatu isu yang menjadi perbincangan di masyarakat yang menimbulkan polemik. Sehingga ada apa ini sebenarnya? Kemudian terlebih lagi muncul peraturan baru yaitu PP nomor 48 tahun 2025. Apa sih yang baru? Nah, agar tidak menyimpang informasi tersebut, maka kita hari ini akan membahasnya dengan sumber yang sangat tepat pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ibu Sri Rejeki SHMKN, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Bu Sri Rejeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu berkenan hadir. Saya manggilnya siapa nih? Bu Jeki ya? Ya. Oke, baik. Bu Jeki ini merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan tinggalnya di Kendal ya Bu ya? Iya, di Kendal. Alhamdulillah, senang sekali Ibu bisa hadir di podcast Fakultas Hukum Unsud. Dan juga di sini saya ditemani oleh mahasiswa yang sedang mengambil skripsi tentang tanah terlantar ini juga. Ya, halo Forin. Halo Bu Ayu. Ya, baik. Forin ini angkatan berapa nih? Saya angkatan 2022, Ibu. Oke, lagi ngambil skripsi tentang ini? Iya, kebetulan. Apa judulnya? Oke, jadi saya sedang mengambil skripsi nih Bu kebetulan yang mana judulnya itu Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan atas Tanah Terlantar, Studi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025. Ibu. Wah, pas banget ya. Jadi skripsi Anda nanti bisa dibahas di sini. Baik, Sobat Sudirman, tentunya diskusi ini akan sangat menarik tidak hanya untuk akademisi saja, tapi juga masyarakat luas untuk bisa mengikuti podcast bincang-bincang kita dari awal sampai akhir. Dan tidak perlu berlama lagi, kita akan langsung berbagi dengan Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan juga Forin. Baik, Bu Jeki, terima kasih sekali Bu Jeki untuk berkenan sharing di acara podcast ini dan diawali dengan isu yang tadi telah kita sampaikan di awal ya. Jadi mengenai tanah terlantar 2 tahun bisa diambil oleh negara. Nah, saya pengen tahu dulu nih Bu Jeki, apa sih definisi dari tanah terlantar itu? Oke, terima kasih. Definisi tanah terlantar menurut pasal 1 PP 48 tahun 2025 adalah tanah hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara. Jadi dengan sengaja. Ya, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan tidak dipelihara. Sesuai peruntukannya tentunya. Ada jangka waktunya nggak Bu? Berapa lama Jangka waktu itu sebenarnya untuk hak milik itu dikecualikan, tetapi nanti ada syaratnya. Kalau hak yang lain, misalnya kayak hak HGB, hak pakai, hak pengelolaan, itu
jangka waktunya adalah 2 tahun sejak diterbitkannya hak tersebut. Apabila tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, maka tanah tersebut akan terindikasi terlantar. Nah, nanti kedepannya apakah itu masuk tanah terlantar apa enggak, ada tahapan-tahapannya. Jadi ada tahapan-tahapan, tidak langsung begitu 2 tahun tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan atau tidak dipelihara langsung menjadi tanah terlantar, tidak. Tapi pasti ada tahapan-tahapannya lebih dahulu. Dan tahapan-tahapan itu tentu disampaikan kepada pemegang haknya. Namun untuk hak milik sebenarnya dikecualikan untuk nah ini terlantar. jadi insight Bu. Iya. Jadi yang pemegang hak milik itu jangan khawatir gitu ya. Ini kan perkaranya di HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan. Tapi kalau tanah dengan hak milik itu ada term and condition yang berbeda begitu ya Bu Jeki ya. Ya, gimana itu Bu? Kalau hak milik tidak ada jangka waktu 2 tahun terus menjadi tanah ditelantarkan terus tetapi untuk hak milik sebenarnya tidak dapat menjadi objek penerbitan tanah terlantar. Kecuali dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara sehingga tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan. Jadi dikuasai oleh masyarakat menjadi wilayah perkampungan. Kemudian juga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak. Jadi ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut tanpa ada hubungan hukum. Misalnya tidak ada perjanjian sewa menyewa, tidak ada jual beli, sudah menempati di situ, memanfaatkan tanah di situ selama kurang lebih 20 tahun berturut-turut. Karena ini kan artinya pemiliknya membiarkan. Ya. Atau lagi fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun tidak ada. Jadi fungsi sosial itu misalnya dia mempergunakan untuk dirinya sendiri tanpa melihat lingkungan. Itu akan menjadi tanah yang terindikasi terlantar. Jadi masyarakat pemilik hak milik tolong dijaga, minimal patoknya, kemudian pembayaran pajaknya, kemudian dipelihara, tanemin apalah di situ, misalnya ya masih pekarangan, ditanemin sayuran atau apa, jadi kelihatan bahwa tanah tersebut tidak dibiarkan, tapi dimanfaatkan. Dengan seperti itu sehingga tidak ada tanda-tanda bahwa tanah itu tidak ada pemiliknya, tidak bertuan ya, tidak jadi kesannya. Sehingga kan kadang juga masyarakat itu punya tanah banyak sehingga sampai lupa ada tanah-tanah di mana dan tidak dimanfaatkan sehingga menjadi kayak hutan seperti itu. Tanda batasnya tidak ada, tidak dibayar pajaknya, kemudian juga menjadi kayak hutan. Nah, ini nanti akhirnya bisa masuk ke tanah tenderifikasi terlantar itu apabila ternyata tanah tersebut sudah menjadi perkampungan, artinya sudah dimiliki orang, sudah jadi kampung pun yang bersangkutan nggak tahu kalau itu tanah atau tidak peduli. itu kan juga sudah luar biasa ya, sampai sudah jadi perkampungan itu mereka tidak melihat bahwa ini tanah saya ya, tidak ingat atau bagaimana atau sampai dikuasai oleh masyarakat yang mana di situ tidak ada istilahnya kulonwonnya, tidak ada hubungan hukum yang dimaksud adalah tidak ada sewa menyewa terhadap pemiliknya, tidak ada jual beli atau minimal misalnya permisi Pak, ini saya pakai dulu ya, nanti kalau misalnya Bapak mau pakai silahkan ambil, tidak ada seperti itu. Nah, ini yang bisa menjadi tanah terindikasi terlantar. Jadi perlu Bapak Ibu semua yang mempunyai hak milik tolong dipelihara, dijaga
minimal adalah dijaga patok-patok batasnya patoknya supaya tidak jelas. ada sengketa. Ya. Kemudian juga dipelihara, dimanfaatkan. Oke. Kan mereka memohon itu kan untuk memanfaatkan, Betul. untuk menggunakan Ya. gitu ya, pergunakanlah. Oke. Terutama juga dipenuhi kewajibannya untuk membayar Ya. pajak ya, Bu ya. Terutama pajaknya. Ya. Karena di sana tentu harus dibayar pajaknya. Bukti bahwa mereka itu menggunakan yaitu dengan pajak itu, pembayaran pajak itu. Oke, membayar pajak, kemudian dia juga menunjukkan aktivitasnya ada di Iya. situ, menguasai tanahnya ya. Iya. Tidak dibiarkan saja sampai ada orang yang lain yang menguasai minimal 20 tahun, Iya. mah bisa mengklaim nanti ya, Bu ya. Seandainya tidak misalnya tidak bisa dimanfaatkan sendiri, bisa misalnya nyuruh keponakan atau nyuruh Oke. tetangganya, tolong dong itu tanah saya ditanamin apa. Ya. Jadi ada aktivitas. Ada perjanjiannya di sana. juga ya, Bu ya, ada dengan perjanjian yang juga. menguasai tanah tersebut. Oke, iya. Wah, terima kasih sekali nih Bu Kakan. Baik, silakan Fori nih, ada yang mau Ya, ditanyain nih. Mumpung narasumbernya ada langsung hadir di sini. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Suatu kehormatan juga bagi saya bisa berbincang langsung nih Bu dengan Ibu Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Baik, Ibu. Saya mohon izin untuk bertanya ya Bu. Jadi pemerintah itu mengeluarkan suatu kebijakan baru ya Bu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025. Nah, seperti apakah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 ini itu mempunyai peraturan pelaksanaan juga Bu, seperti pengaturan sebelumnya yaitu PP Nomor 20 Tahun 2021 itu kan mempunyai peraturan pelaksanaan lainnya, yaitu Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 2020 Tahun 2021. Apakah PP Nomor 48 Tahun 2025 ini memiliki peraturan pelaksanaan lainnya juga Bu, seperti itu? Sampai saat ini belum, tetapi Permen ATR PP 20 2021 itu sepanjang tidak bertentangan masih diberlakukan. Ya, jadi memang belum ada pelaksananya ya, Secara peraturan teknis. pelaksananya belum, tetapi yang PP 20 2021 itu masih tetap berlaku Berlaku. sepanjang tidak bertentangan dengan jadi Oke. tidak dicabut seluruhnya, sepanjang masih tidak bertentangan masih berlaku. Ya. Berarti peraturan pelaksananya masih yang lama ya Bu ya? Bukan, peraturan 48 itu sudah berlaku, tetapi apabila ada hal-hal yang mungkin di 2002 PP 20 21 masih ada yang tidak bertentangan, masih berlaku. Misalnya seperti ini ada ya, itu kayak panitia C. Panitia C secara detail di PP nomor 48 2025 tidak diuraikan, tetapi di 2021 ada. Sudah. Jadi kita masih berpegangan di situ gitu. Karena Jadi sifatnya kayak membaharui ya Bu. mengisi. Karena kan PP ini memperbaharui bukan Iya, mencabut. tidak Jadi peraturan lama masih berlaku sepanjang tidak diatur dia dan tidak bertentangan dengan. Tapi kita pedomannya mengacu dulu kepada 48 2025 karena sudah terbit yang baru. Hanya apabila tidak diatur bisa kita cari di sana. Ada nggak di sana? Sepanjang tidak bertentangan ya masih bisa dilakukan. Oke. Ya, menarik ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, tadi kan sempat dijelaskan bahwasannya apabila tanah itu tidak digunakan itu tidak semata-mata langsung diambil alih oleh negara nih Bu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bu, bagaimana prosedur ATR BPN dalam menertibkan tanah terlantar ini sendiri Bu? Iya. Itu sudah diatur di PP 48 tahun 2025 pasal 22 sampai 35. Jadi ada tahapan, misalnya ada evaluasi tanah terlantar terlebih dahulu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi
penguasaan, penggunaan, pemanfaatan atau pemeliharaan lahan oleh pemegang hak atas tanah berdasarkan hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar. Jangka waktunya adalah 12 hari kalender. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui pemegang hak atas tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak menguasai, diberikan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk mengusahakan. Jadi tetap diberikan kesempatan untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanah dalam jangka waktu 30 hari. Jadi kita mengadakan evaluasi. Kita melihat ini ada hak-hak misal kayak HGB, HGU. Kemudian ini sudah 2 tahun. Peruntukannya dulu misalnya untuk tanaman tebu, kenapa tidak ada tanaman tebu? Nah, kita ini masuk ke evaluasi tadi tanah terlantar. Kita bisa memberitahukan kepada yang bersangkutan, Pak, ini belum dimanfaatkan loh sesuai dengan peruntukan. Dulu Bapak kan mohon HGB atau HGU-nya untuk tanaman tebu misalnya. Tapi ini belum dimanfaatkan loh Pak, sudah 2 tahun. Jadi tolonglah dimanfaatkan, ini tak kasih jangka waktu 30 hari seperti itu. Jadi tetap ada tahapan-tahapan yang dimana tidak begitu 2 tahun tidak dimanfaatkan langsung menjadi tanah terlantar, tidak. Kita evaluasi, kemudian setelah 30 hari itu tidak juga dimanfaatkan atau tidak dipergunakan, maka ada tahap berikutnya yaitu peringatan tanah terlantar. Kita juga ada tahap peringatan. Peringatan tanah terlantar. Berapa lama itu, Bu? Peringatan itu ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Ya. Peringatan 1 itu jangka waktunya 14 hari. Jadi kita bersurat untuk kepada pemegang hak tentunya untuk mengajak atau menginformasikan untuk segera mengusahakan tanah-tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Seperti tadi. Ini Pak, Bapak kemarin mohon hak untuk menanami tebu, sampai sekarang belum. Ayo Pak, ini nanti biar tidak masuk ke tanah terlantar, kita kasih peringatan, tolong diusahakan. Nah, kita kasih jangka waktu 12 hari gitu. Jadi fokusnya adalah tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Dulu mereka peruntukannya untuk kebun, ya harus ada perkebunan apa itu. Nah, itu yang diperingatkan, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 itu 14 hari. Oh, masing-masing 14 hari ya, sampai 3 kali. Ya. Setelah itu baru ditetapkan sebagai tanah terlantar, pun itu diusulkan ke kementerian karena yang menetapkan tanah terlantar itu adalah kementerian. Ya, kementerian itu. Jadi ada tahapan, ada peringatan, tidak tiba-tiba gitu. Ya, kewajiban-kewajibannya memang harus dipenuhi karena memang tanah tersebut jangan sampai ada tanah yang terlantar gitu. Mungkin itu tahapan-tahapannya. Oke. Baik. Tadi juga sempat dijelaskan nih Bu sama oleh Ibu untuk tahapan penertiban tanah terlantar itu salah satunya ada surat peringatan ya Bu kepada pemegang hak. Nah, pertanyaan saya itu apakah dari pemerintah hanya ada komunikasi interpersonal nggak sih Bu bersama dengan pemegang hak atau hanya cukup melalui surat peringatan? Gitu, biasanya kita kalau mau mengetahui itu kan kita datang ke lapangan, ke lokasi objek. Tentu kita saat mau datang biasanya menghubungi yang bersangkutan. Tentu kita harus kulon nuwun ya, tujuannya apa, mau apa gitu. Jadi kita berkomunikasi dengan pemegang hak sehingga kita bisa menjelaskan di sana tujuan kita apa, kenapa kita datang. Kemudian nanti kita jelaskan juga ada peringatan-peringatan karena kita juga mengharapkan bahwa tanah tersebut segera diusahakan sesuai dengan peruntukannya.
sehingga kita juga bertemu gitu. Harus bisa bertemu. Nah, ini Iya. seandainya nih Bu, kalau misalnya ada tanah, kita tahu nih ada tetangga kita gitu ya, tanahnya kok ini dibiarkan lama gitu, ternyata memang tidak diketahui keberadaannya. Itu Iya. gimana ya Bu? Siapa yang bisa melaporkan hal tersebut? Lalu bagaimana sebaiknya penanganannya Bu? Itu ada juga diatur di sana. Apabila tidak ditemukan alamat pemegang hak, maka peringatan itu bisa ditempel di kantor kelurahan. Oh, Kemudian oke. di website yang yang umum Ya. seperti itu pemberitahuannya kayak semacam di media-media Oke, seperti media itu, sosial ya. atau Ya, harian surat karena kabar kadang gitu di ya Bu? desa juga kadang nggak tahu ini pemiliknya siapa, Oh, banyak yang iya, gitu iya, ya. iya. Karena Betul. kan mereka jual beli kadang tidak lapor ke Nah, ke desa. sehingga desa juga akhirnya tidak Tidak tahu ini tahu. gimana gitu. Nah, ya kita tempel di desa, kita masukkan di media-media seperti Iya. itu, supaya mereka membaca. Hmm. Itu boleh nggak Bu, yang mengadukan itu orang lain? Bu, ini ada tanah terlantarkan gitu atau gimana Tepatnya Bu? bukan mengadu tapi Oh. menginformasikan. Oh, informasi ya. Menginformasikan ini loh tanah kok bertahun-tahun kayak tidak bertuan misalnya seperti itu. Ya bisa aja nanti kita bisa cek karena kita kan punya data tanah di lokasi itu sudah ada haknya atau belum, pemiliknya Betul. siapa apa belum. Sudah ada Nah, haknya apa itu, belum ya? Nanti ketahuan nih, oh Ya. ternyata sudah ada pemiliknya ini, tapi ternyata dia orangnya tidak ada di situ. Nah, Berarti ditelusuri ya Bu, ditelusuri. dari situ datanya. Maka tentunya yang paling pas adalah di tingkat kelurahan dulu karena lokasi objeknya di situ. Ya, Ya. di Terus selebihnya ya sekarang kan media sosial kita manfaatkan di situ. oke. Ya, untuk Iya. peringatan-peringatan tersebut minimal menginformasikan. Oke, jadi juga nggak sembarangan juga orang yang melihat ini kok kayaknya dibiarin aja, lalu dia serta-merta mau menggunakan tanah itu bisa Iya, melanggar tidak. hukum ya? Ya, melanggar hukum, tidak boleh. Tidak Ya. boleh karena harus dilihat dulu, diidentifikasi itu masuk tanah lantar atau bukan gitu. Iya. Kan tahapannya juga Panjang. untuk apalagi tanah hak milik ya. Iya. Tadi kan syaratnya malah lebih ketat lagi kan Iya. untuk tanah hak milik untuk menjadi tanah terlantar gitu. Tidak serta-merta bahwa tidak digunakan langsung gitu kan. Seolah-olah Iya. jadi tanah terlantar yang memang mungkin kesannya yang dibiarkan saja ya. Iya. Jadi tidak serta-merta tanah yang biarkan saja juga masuk tanah terlantar, juga tidak demikian ya. Tidak demikian. Yang penting saat mereka menginformasikan itu kok ada tanah misalnya kok nggak di ini, kita cari ini terus kita hubungilah pemiliknya gitu. Oke, baik. Silakan, ada lagi Foren. Oke Bu, izin Bu, tadi sempat dijelaskan juga terkait kriteria tanah terlantar itu salah satunya secara de facto tidak diusahakan digunakan ya Bu ya. Iya. Nah, sejauh mana sih Bu unsur kesengajaan dalam penelantaran tanah itu dianggap tidak terpenuhi nih Bu? Dalam kondisi seperti apa Bu? Ya tadi secara de facto, kita bicaranya de facto ya. Secara de facto itu tidak dipergunakan, dimanfaatkan, dipelihara sesuai peruntukannya. Peruntukannya itu bisa dilihat dalam pemberian haknya. Pemberian mereka saat memohon hak itu tentu dipergunakan untuk perkebunan, pertanian, tanaman pangan apa di sana. Nah, kita bisa cek di situ. Kita punya arsip-arsip pemberian haknya itu dulu dia mohon apa. Contoh yang tadi saya bilang, secara de facto bahwa kita sudah memberikan hak misalnya HGU ya untuk nggak usah yang gede-gede lah ya, HGB lah ya, HGB untuk perumahan. Dia akan mendirikan perumahan. Nah, sampai 2 tahun itu belum ada tanda-tanda. Padahal itu kan untuk perumahan. Nah, itu bisa kita datang ke sana. Pak, ini secara de facto. De facto kita kan kenyataan di lapangan tuh. Ya kan, kenyataan di lapangan. Ini berdasarkan peruntukannya, ini kan untuk perumahan, tetapi kenapa tidak ada tanda-tanda perumahan? Nah, itu terus kita nanti akan ke tahap berikutnya gitu.
Jadi intinya itu kita berpedoman pada peruntukannya, karena setiap permohonan itu pasti ada peruntukannya untuk apa. Jadi kan sudah dijelaskan ya, Bu. Iya. HGU contohnya. Berarti kan sudah jelas Bu, untuk pertanian, peternakan, perikanan atau perkebunan, dan itu udah dijelaskan perkebunan apa. Iya. Kok 2 tahun tidak Ada tanda-tanda yang untuk seperti yang- dipergunakan. Iya, iya. Betul. Kemudian itu HGU, HGB hak pakai. Iya, Kemudian hak pengelolaan di atas tanah negara, atau kalau HGB itu kan bisa di atas tanah hak milik ya Bu ya, berdasarkan perjanjian misalnya. Itu bagaimana ya Bu? Apakah tetap bisa dinyatakan sebagai tanah terlantar, atau berarti kembalinya kepada pemilik aslinya kalau perjanjian, atau bagaimana Ibu? hak pengelolaan ya, biasanya ada HPL, HGB di atas HPL gitu ya. Yaitu kan kita kembali ke HGB-nya dulu ya. HGB-nya dulu kan terbit untuk apa? Iya. Nah, kalau memang itu ya bisa ditegur pemegang HGB-nya, HGB-nya. Karena HGB tersebut terbit, kalau masalah di atas HPL itu kan perolehan tanahnya, tetapi HGB tersebut peruntukannya untuk apa? Jadi yang utama adalah pemegang HGB-nya. Oke. Ya, silakan Foren, ada lagi. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu saya ingin menanyakan terkait perlindungan hukum nih Bu. Dari pemerintah sendiri itu bentuk perlindungan preventif dan represif yang diberikan oleh pemegang HGB itu apa saja nih Bu? Preventifnya ya tadi Mbak, ada peringatan, kan dia punya kewajiban bahwa diberikan hak itu harus dipelihara, harus diusahakan, dipergunakan. Ya preventifnya ya itu tadi, ayo diperingatkan, itu kan bentuk preventif. Karena kalau kita tidak memperingatkan, kita langsung menyatakan bahwa itu tanah terindikasi terlantar, langsung menjadi tanah terlantar, kan itu tidak menurut saya nggak ada kesempatan gitu, nggak ada kesempatan bagi pemilik. Tapi kan kita ada preventifnya tadi, kan di dalam di dalam penerbitan SK pun di situ kan disebutkan untuk dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Kemudian kita 2 tahun kita datangin juga, terus kita kasih tahu, Pak, ayo Pak diusahakan Pak ini supaya tidak menjadi tanah terindikasi terlantar. Itu preventifnya kan. Kalau sanksinya yaitu jadi tanah terlantar itu, karena kan kita sudah ada tahapan-tahapan. Menurut kita juga ada 30 hari kita evaluasi, ada 14 hari. Memang kayaknya sebentar dengan itu dengan waktunya itu, tetapi kan memang dari awal mereka kan memang sudah berniat atau sudah memohon. Artinya kan harus sudah siap dong saat mereka memohon, ya kan? Memohon itu kan harus sudah siap dengan kewajiban-kewajiban yang tadi gitu. Nah itu jadi ada preventifnya, yaitu kita peringatkan. Kemudian juga di dalam SK juga tentu ada klausal yang menyebutkan kewajiban setelah diterbitkannya hak. Kemudian juga sanksinya yaitu tadi ada tanah terlantar. Kalau terpenuhi semua unsur baru ditetapkan sebagai tanah terlantar, kembali ke negara, menjadi tanah negara. Nah ini Bu, ketika sudah punya tanah terlantar nih, terus ada yang nggak terima nih, rasa saya ini tidak menggunakan 2 tahun karena misalnya saya sedang bangkrut nih atau gimana. Nah itu adakah mekanismenya ketika dia komplain atau keberatan dengan penertiban tanah terlantar tersebut? Ya bisa kita mengajukan keberatan ke kementerian, apakah itu dikabulkan apa tidak. Apabila dikabulkan ya berarti tidak menjadi tanah terlantar. Apabila
tidak dikabulkan mau menempuh jalur hukum ya ke PT UN karena itu kan produk administrasi ya. Jadi bisa ke PT UN mengadukan penetapan tanah terlantar itu ke PT UN. Oh, jadi pengajuan ke PT UN melalui litigasi ya Bu ya, keberatan secara administratif karena itu merupakan keputusan tata usaha negara ya. Gitu. Silahkan, ada lagi Foren? Ada Bu. Oh iya. Oke. Untuk saya ingin tahu nih Bu, untuk potensi kerugian negara per tahun nih akibat penelantaran tanah itu bisa mencapai berapa nih Bu kalau boleh tahu? Oh, kalau itu tidak bisa diukur Mbak, karena kita kan tidak tahu berapa nanti yang masuk dan ditetapkan. Tetapi ya kalau memang harus diukur secara per tahun nggak bisa. Jadi belum bisa diukur berapa banyak nih kerugiannya negara, terutama untuk tanah-tanah seperti HGU begitu ya Bu. Untuk tanah-tanah HGU ini memang yang tidak dimanfaatkan selama 2 tahun maka kan bisa ditertibkan jadi tanah terlantar ya, terindikasi terlebih dahulu lalu bisa ditetapkan menjadi tanah terlantar. Kemudian Bu, apa sih tantangan dari kantor pertanahan ketika menertibkan tanah terlantar ini? Ya, tantangannya biasanya yaitu kurang pahamnya pemilik atas adanya kewajiban-kewajiban. Padahal mereka saat memohon kan tentu sudah ada kewajibannya, nanti setelah ini harus dipelihara, udah harus ada visibility study-nya ya, kriterianya. Itu, tetapi biasanya mereka tidak memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Sehingga tahu-tahu lah kok tidak dimanfaatkan gitu, dan ini memang kita perlu banget sosialisasi ya supaya nanti pemilik-pemilik tanah itu segera memanfaatkan, memelihara, kemudian menggunakan tanahnya karena dengan membiarkan itu kan tanah itu menjadi mungkin harusnya ada nilai ekonominya di sana, misalnya ditanami menjadi meningkatkan ekonomi. Nah, dibiarkan ini kan akhirnya tidak ada manfaatnya di sana gitu. Sebenarnya kerugian negara sih tidak ada karena itu kan pemilik masing-masing ya. Ya kerugian ya terhadap pemiliknya sendiri sebenarnya karena yang berhak untuk memanfaatkan, menggunakan itu kan pemiliknya. Cuma kan secara kelestarian tanah kalau tidak dimanfaatkan, dibiarkan kan itu tanahnya menjadi mungkin bisa rusak, kemudian menimbulkan mungkin karena tidak dipelihara dengan baik sesuai peruntukannya, gundul dan sebagainya kan menimbulkan bencana-bencana seperti itu. Dan tanah itu menjadi tora ya Bu, tanah objek reformal agraria. Ya nanti kalau sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar bisa jadi objek tora, bisa ke bank tanah seperti itu. Oke, karena memang juga sesuai dengan tujuan dari UPA bahwa setiap orang yang mempunyai hak atas tanah itu berkewajiban aktif untuk memelihara kesuburan tanahnya, memanfaatkannya, fungsi sosial. Ya, fungsi sosial. Dan ini garda terdepan dalam penertiban tanah memang kantor pertanahan ini. Kalau misalnya kayak pasangan nih ya, kalau udah sebelumnya berusaha supaya bisa dapat ya, begitu udah dapat dicuekin, ditelantarin, udah diputusin ya, siapa yang mau gitu. Begitu setelah diputusin teriak-teriak. Jadi memang selama kita memiliki tanah memang sudah selayaknya kita ingat bagaimana perjuangan untuk mendapatkan tanah tersebut ya, dan juga kewajibannya, kewajiban membayar pajak tanah itu, kewajiban untuk termasuk nanti kerugian negara tidak membayar pajak itu masuk ke sana. Kalau pemanfaatan ya yang bersangkutan kita memanfaatkan tanahnya, tapi kalau kerugian negara ya karena tidak membayar pajak itu gitu. Kan setiap tanah harus dilakukan pembayaran pajaknya PBB setiap tahun gitu. Kalau dia aja udah nggak ingat sama tanahnya, otomatis nggak bayar gitu. Dibayar pajaknya. Kalau dia dibayar itu kan berarti terpelihara. Ya. Itu ini
betul Bu. Iya. Kayak tadi kalau udah pasangan tiap bulan tuh harus dikasih uang bulanan juga ya. Kalau enggak ya berarti tandanya bisa siap-siap nih diputusin. Jadi emang segala sesuatu memang harus tetap dipelihara, dijaga dan sebagai bentuk rasa syukur Iya. kita memiliki tanah tersebut gitu. Ada lagi Foren? Mungkin pesan buat dari Ibu nih kepada masyarakat agar tidak keliru memahami isu mengenai tanah terlantar yang langsung diambil oleh negara itu Iya. gimana Bu? Yang pesannya itu yang pertama memang yang utama adalah kewajiban-kewajiban itu ya. Kewajiban melihara. Setiap orang manfaatkanlah tanah itu. Peliharalah tanah itu. Pergunakanlah tanah itu sebaik-baiknya. Kewajiban yang ada, bayarlah pajaknya. Pajak tanahnya. Itu. Sehingga tidak akan terkena namanya tanah terindikasi, bahkan tanah terlantar. Oke. Nah ini perlu sekali masyarakat mengetahui. Juga negara kan memberikan hak atas tanah kepada pemegang hak itu untuk diusahakan, untuk dimanfaatkan, dan juga untuk dipelihara dengan baik, kan gitu. Kemudian juga masyarakat harus memahami juga konsekuensi apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Sebenarnya kewajiban-kewajiban itu ngalir ya, karena kita pemilik tanah, otomatis ayo kita nanemin, kita ini sebenarnya sederhana ya Bu. Itu aja. Kemudian mengurangi ya, bagaimana mengusahakan supaya pokoknya tanah itu bagaimana supaya tidak terlantar. Jadi ya itu aja, sebenarnya sederhana aja, kewajibannya aja, menanami, menjaga patoknya. Yang utama patok, bayar pajak secara hukum ya, menandakan kehadiran dia ada di situ. Melihara tanah itu, memanfaatkan tanah itu juga penting. Memelihara, memanfaatkan, menjaga tanah itu supaya tidak sengketa, patoknya dipelihara. Karena permasalahan biasanya timbul dari geser-gesernya patok, ketika ada hilangnya patok. Patoknya bisa jalan ya, Jalan bisa punya sendiri. kaki. Tahu-tahu nanti ketika pengajuan hak ya yang berbatasan menjadi permasalahan gitu. Nah itu mungkin pesan kami ya, kewajiban daripada masyarakat untuk perolehan tanah yang mereka ajukan itu tetap harus dilaksanakan. Oke. Dan tahapan untuk tanah terlantar juga tidak langsung ditetapkan, tetapi ada pemberitahuan tahapan, dan di dalam SK pemberian haknya itu juga tercantum kewajiban-kewajiban di sana. Bu, saya mau tanya Bu, dalam ini Bu Jeki kan di sini belum ada 1 tahun ya Bu ya, Iya. Kepala Kantor Banyumas. Selama Ibu di sini sudah ada belum penetapan atau informasi indikasi tanah terlantar di Kabupaten Banyumas? Kalau terindikasi sih sudah ya, Bu. Oke. Tapi kan belum mengarah ke tanah terlantar itu. belum. Nah itu juga kita ya mengundang kepada pemiliknya untuk ayo diusahakan seperti Oh itu. iya. Itu pemilik HGU, HGB atau hak milik Bu? Ya mungkin rahasia ya. Rahasia, nggak boleh, emang harus dijaga. Yaitu melindungi hak-hak ya. Jadi emang ada informasi-informasi yang tidak menjadi konsumsi kebutuhan Ya, publik ya, informasi ya, publik, tapi ya. ada menjaga unsur kerahasiaannya. Satu lagi Bu, di Banyumas ini banyak nggak sih yang terindikasi sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar? Sampai saat ini belum ada. Oh, belum ada. Kalau terindikasi tadi ya ada beberapa, tetapi kalau yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar sih belum ada. Belum ada. Alhamdulillah, berarti Ya. warga di Banyumas ini Baik-baik. baik-baik. Memenuhi kewajiban-kewajiban. Membayar pajak, Ya. kemudian Ya. mengusahakan Karena tanah tanahnya. di Banyumas kan sudah mahal ya. Oh, oke. Kan sayang kalau misalnya diambil orang Oke, atau iya. dijadikan tanah terlantar, kan sayang Iya, sekali itu. iya.
Pajak kan juga nggak seberapa sih, ya kan? Dan pastinya saya yakin nih, edukasi dari kantor pertanahan terhadap subjek-subjek yang terindikasi tanah itu sangat baik ya, sehingga tidak sampai menjadi penetapan sebagai tanah terlantar. Karena mestinya tadi ada preventifnya terlebih dahulu ya Bu, ada edukasi terlebih dahulu, informasi, lalu surat peringatan 1, 2, 3. Kita kan mengidentifikasi, melihat 2 tahun tanah-tanah yang tidak dipergunakan sebagai peruntukannya. Nah, kita kan ada monitoring ke sana. Jadi akan itulah preventifnya. Kita mengingatkan loh, ini loh udah 2 tahun nih, 2 tahun gitu. Karena kita kan punya data di sana. Betul. Iya, gitu. Iya. Oke, wah luar biasa sekali bincang kita. Ada lagi sebelum berakhir nih yang mau ditanyain? Udah cukup sih, udah terjawab banget ini Bu. Sudah. Silakan. Oke, baik Bu. Ini kita sudah mendekati akhir. Mungkin closing statement dari Bu Jeki selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas kepada masyarakat pada umumnya ini apa nih Bu Jeki? Kepada masyarakat Banyumas bahwa tanah adalah menurut kami adalah aset yang sangat berharga, sehingga saat kita sudah memohon kemudian diberikan haknya terhadap tanah itu, kewajiban-kewajiban wajib dilaksanakan. Kewajiban yang paling sederhana adalah membayar pajaknya. Kewajiban lagi adalah memelihara, memanfaatkan sesuai dengan permohonan yang waktu awal itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin kewajiban-kewajiban itulah yang akan menghindari menjadi tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar. Itu aja. Jadi kewajiban-kewajiban memelihara, memanfaatkan, menggunakan sebaik-baiknya agar nilai tanahnya juga menjadi maksimal, mensejahterakan juga, dan juga tidak merugikan ke negara karena membayar pajak. Oke. Itu mungkin untuk warga Banyumas. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ini Bu Jeki, terima kasih. Fora, ada yang mau disampaikan sebelum berakhir? Oke, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas pembahasan yang tadi. Saya cukup mendapatkan ilmu baru ya Bu dari Ibu. Tambahan buat bahas skripsi ya. Iya betul Ibu. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktu yang diluangkan. Terima kasih. Iya, dulu Foreign juga magang di BPN ya? Pernah ya? Belum Ibu. Belum ya. Tapi tertarik ambil tentang pertanahan. Tadi apa judulnya, Mbak? Saya mengambil skripsi perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna bangunan atas tanah terlantar Ibu. Studi. Ya, udah ada gambaran kan perlindungannya apa tadi? Ya. Sudah Ibu. Sesuai dengan peraturannya juga ya. Oke, dari narasumber yang berkenan. Baiklah, Sobat Sudirman, luar biasa obrolan kita pada hari ini. Hal yang bisa ditarik adalah tanah itu bukan sekedar aset, tapi juga suatu amanah, di mana ketika kita berhasil mendapatkan suatu hak atas tanah, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya dengan mengolahnya, meningkatkan agar tanah tersebut terjaga kesuburannya, kemudian juga meningkat secara ekonomisnya, dan juga bisa diwariskan kepada anak cucu kita gitu, karena kalau hak milik bisa diwariskan ya Bu ya. Dan isu tentang tanah terlantar ini bukan mengenai negara mengambil tanah masyarakat, tetapi bagaimana kehadiran negara ini untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, penertiban terhadap hak-hak atas tanah, di mana berusaha agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal kepada seseorang yang berhak dan juga betul-betul ingin menguasai tanah tersebut. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Jeki selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Sharing yang Ibu memberikan insight dan pandangan buat kita akademisi dan juga buat masyarakat terutama di Kabupaten Banyumas ini untuk selalu bisa memelihara tanah-tanah yang sudah kita miliki, baik itu hak milik atau HGU, HGB, kemudian hak pakai atau juga untuk badan yang memiliki hak pengelolaan. Dan Sobat Sudirman, mudah-mudahan pembahasan kita ini, obrolan kita tidak hanya berhenti di ruang dengar, tapi juga bisa masuk
masuk ke dalam ruang-ruang yang lebih ilmiah dan masuk ke dalam perbincangan yang lebih akademis. Dan quote penutupnya adalah, tanah yang dijaga dengan tanggung jawab akan melahirkan keadilan. Namun, tanah yang dibiarkan tanpa kepedulian justru melahirkan persoalan. Nah, persoalan itu yang akan menjadi hal yang tidak terduga yang bisa kita hadapi. Oke, karena itu saya Sri Wahyu Handayani atau Bu Ayu undur diri dari program Let's Talk with Sudirman Talk. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.